Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi dalam kuliah selanjutnya, yaitu kuliah elemen mesin ya. Dimana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang mendesain elemen mesin dengan beban yang berubah-ubah. Ingat, hampir semua elemen mesin bebannya berubah-ubah. Nah, saat ini kita akan mencontohkan cara mendesain elemen mesin jika bebannya berubah-ubah atau berfluktuasi, yang kita kenal dengan istilah kriteria fatigue. Jadi akibat beban yang berubah-ubah, maka material akan fatigue. Nah, untuk lebih memahami mendesain dengan beban fatigue, kita mulai dari mendesain statik ya. Kita contohkan dulu ya. Kita awali dengan contoh mendesain statik. Ini adalah sebuah contoh. Misalnya ada sebuah beam, ya. Misalnya ada sebuah balok cantilever disangga pada salah satu ujung kiri. Kemudian menerima beban, ya, beban statik. Kalau bebannya tetap, nggak berubah-ubah, itu namanya beban statik. Katakan misalnya 1000 Newton. Katakan ini panjangnya misalnya setengah meter, berapa itu? 500 mili ya, 500 mili. Nah, material ini terdiri dari, katakan kekuatannya adalah yield strength-nya misalnya 1000 ya. 1000 biar nggak rancu 900 saja lah ya. 900 megapascal misalnya ya. Nah, coba periksa, tunggu, ini penampangnya, lebarnya adalah B, tingginya adalah H. Katakan 10 mili ya, kali 20 mili. Ini misalnya contoh ya, ini contohnya. Nah, coba periksa apakah balok ini gagal atau tidak. Ingat, kita sudah belajar stress analysis pada mata kuliah semester kemarin, mekanika kekuatan material. Di mana momen yang paling besar, ya itu kita buat ininya dulu. Ingat ya, ini simpel aja ya. Momen yang paling besar ada di tumpuan kiri, ya kan? Di mana M sama dengan P kali L, sama dengan 1000 Newton kali 500 mili, sama dengan 500.000 Newton milimeter. Nah, Anda mesti ingat, apabila di sini momennya bekerja, momen maksimum di sini ya. Jadi di sini 0, di sini maksimum. Ingat ya. Jadi apa dulu itu diagram momennya adalah berbentuk segitiga ini kan. Di sininya 0, makin ke bawah makin besar gitu. Ya. Kita tidak ulang lagi karena sudah diajarkan di statika struktur dan mekanika kekuatan material di mata kuliah semester yang lalu. Kita langsung saja. Ada momen di sini sebesar 500.000 Newton milimeter. Nah, bagaimana kalau kita potong di sini? Seperti apa tegangan yang terjadi? Ya. Kalau kita potong di sini, maka tegangan yang terjadi adalah dia akan patah begini. Coba bayangkan. Maka pada bagian yang paling atas, ingat, tertarik, pada bagian yang paling bawah tertekan.
Sigma sama dengan rumusnya M Y per I. Di sini plus, di sini minus. M Y per I. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Sigma sama dengan M Y per I. M-nya itu adalah 500.000 kali Y. Nah, ini sumbu netralnya adalah di tengah kan. Jadi di tengah ini disebut dengan netral axis. Sumbu netral. Di sini tidak ada tegangan. Di sini 0. Jadi di atasnya paling atas maksimum, di sininya 0, makin ke atas makin besar maksimum. Gini kan? Ingat kan? Nah, sedangkan yang bagian bawah juga sebaliknya, tekan 0 di bagian tengah, tapi makin ke bawah makin maksimum. Nah, Y itu adalah jarak dari netral axis ke bagian yang paling luar yang maksimum yang kita tinjau. Jadi berarti Y-nya adalah, karena ini hanya 20, berarti Y-nya adalah setengahnya. Y-nya sama dengan 10. Ya, Y sama dengan 10 kali 10 per I. I itu apa? Ingat? B kali H pangkat 3 per 12. Nah, berapa ini? Sama dengan 5 juta per 10 kali 20 pangkat 3 per 12. Ini sekitar, saya tadi udah coret-coret, ini sekitar 6 ribuan. 6.000, coba Anda periksa di rumah. Jadi saya tadi sudah ancang-ancang, sudah coret-coret. Tegangannya itu sigma sama dengan sekitar 750 megapascal. 750 megapascal. Apa kesimpulannya? Material memiliki kekuatan 900 megapascal, sedangkan tegangan yang terjadi hanya 750. Artinya aman. Artinya aman. Jadi kalau kita buat diagram ini, material punya batas 900 megapascal. Sedangkan tegangan yang terjadi hanya, ini S yield, sedangkan tegangan yang terjadi hanya 750. Berarti belum gagal. Ya, batas gagalnya di sini. Paham ya? Tegangan yang bekerja lebih kecil dari kekuatan material. Berapa faktor keamanan? Dengan safety factor sama dengan 900 per 750 sama dengan 1, berapa ini? 1,2 ya. Nah, coba periksa ya, periksa nanti. Itu. Nah, itu adalah contoh mendesain dengan beban statik. Sekarang begini, saya hapus. Apa yang dimaksud dengan beban fluktuasi atau beban yang berubah-ubah? Misal ya, kalau ini adalah beban statik, misalnya di sebuah benda digantung di sini atau ditaruh di sini seberat 1000 Newton atau sekitar 100 kilo ya. Klop, taruh diam aja. Nah, itu namanya bebannya statik. Sekarang coba Anda bayangkan kalau di sini ditaruh sebuah mesin penggetar, ya, mesin penggetar, ya, mesin penggetar. Ini ada mesin yang berputar, tapi nggak seimbang. Ada
rotornya pincang karena tidak seimbang, ada massa berlebih sehingga mengayun. Paham? Ketika rotornya itu ya, ada sebuah mesin yang dibuat sengaja tidak seimbang sehingga dia bergetar. Nah, asumsi saja, misalkan saja P-nya itu ya, berat aslinya 1000 Newton. Tetapi karena dia bergetar, kadang dia menekan, kadang melambung. Katakan berfluktuasi sebesar 30%. Paham? Jadi gini, seperti yang kita bahas yang dulu, bebannya begini. Beban aslinya 1000 Newton, beban statiknya. Tetapi karena mesin ini tidak seimbang, bergetar, sehingga di sekitar 1000 Newton terjadi fluktuasi sebesar plus minus 30%. Maka artinya kadang-kadang kalau 30%, kadang-kadang berarti 30% itu 300 ya. Nah, 300 Newton. Artinya apa? Kadang-kadang dia jadi 700, kadang-kadang jadi 1300. Sigma max sama dengan 1300 Newton. Sigma min sama dengan 700 Newton. Itu. Sini bawah sini. Sigma max. Nah, ingat. Kita tulis dulu. Sigma max sama dengan 1300 Newton. Sigma min sama dengan 700 Newton. Nah, ingat minggu lalu video terdahulu saya sudah membahas yang statik kita anggap sebagai sigma min ya, tengahnya. Jadi sigma m sama dengan 1000 Newton. Sigma a bukan sigma ini, P ya, ini P. P max, maaf, P min PM dan PA. PA sama dengan, ini beban ya, P ya. PA sama dengan PM sama dengan 1000 Newton. PA yang alternatifnya bolak-balik sama dengan 300 Newton ya. PA 300 Newton. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi akibat PM, maka muncul M sama dengan PM kali L sama dengan 500.000 Newton milimeter. Maka tegangan yang terjadi adalah sigma sama dengan M, ini mm ya, mm kali Y per I sama dengan segini tadi, 750 megapascal. Paham nggak? Jadi akibat PM 1000, statik itu sama dengan yang statik tadi. Statik P kali L itu sama dengan momen adalah P kali L tadi. Nah, ini disebut dengan beban statik. Nah, akibat beban yang
Ini disebut dengan sigma M. Nah, akibat kalau PA adalah MA sama dengan PA kali L per PA kali L sama dengan 300 Newton kali 500 mm sama dengan 3 kali 5 15 34 2 3 4 150.000 Newton milimeter ya. Nah, sehingga sigma A sama dengan MA kali Y per I sama dengan 150.000 dikali 10 per I-nya tadi 6, I-nya ini sama aja, dikali 10 20 pangkat 3 per 12. Nah, ini maaf, 750 kita pindah sini ya. 750 megapascal. 750 megapascal. Ya, yang ini adalah berapa ini? Katakan 150 berapa ya? Katakan mungkin sekitar 200 sekitar 240 ya. Coba diperiksa. Anggap aja lah 240 misalnya. Ini kita yang bikin caranya, bukan angkanya ya. 240 megapascal misalnya ya. Nah, ini adalah sigma A. Artinya begini. Atau gini. Ini kan sigma M-nya kan tadi sigma, atau bilang juga begini, sigma M sama dengan tadi kan 750. Nah, sigma A itu dia akan sebanding 30% dari ini. Sama aja. 30% dari 75 kali 3 225 megapascal. 225. Nah, sama aja 225. Coba dibuktikan, Anda hitung sigma M dengan rumus ini. Sigma M sama dengan MM kali Y per I, atau sigma A sama dengan MA kali Y per I. Ya, dimana MA itu adalah PA kali L, sedangkan MA itu adalah PA kali L, sedangkan MM adalah PM kali L. Sama aja. Jadi kita udah dapat begini.